Negara-negara di seluruh dunia mulai mengurangi penggunaan plastik dengan menerapkan berbagai kebijakan ramah lingkungan. Langkah-langkah ini mencakup larangan kantong plastik sekali pakai, promosi produk yang dapat digunakan kembali, dan peningkatan program daur ulang. Selain itu, kampanye edukasi publik mengenai bahaya plastik dan manfaat mengurangi penggunaannya juga digalakan. Namun tahukah kamu selain bahaya perusakan lingkungan bumi, plastik juga memiliki dampak besar pada kesehatan manusia? Selama ratusan tahun, orang-orang melakukan permainan biliar dengan menggunakan bola yang terbuat dari gading gajah. Namun, seiring meningkatnya popularitas permainan biliar, permintaan bola biliar juga meningkat pesat. Hal ini menyebabkan penurunan populasi gajah Afrika dan Asia secara drastis, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian spesies ini. Untuk mengatasi masalah ini, Pelan O'Colander, sebuah perusahaan peralatan biliar di Amerika Serikat, menawarkan hadiah $10.000 pada tahun 1863 bagi siapa saja yang dapat menemukan bahan alternatif untuk menggantikan gading dalam pembuatan bola biliar. Hadiah tersebut menarik perhatian banyak inovator dan peneliti, termasuk seorang penemu bernama John Wesley Hyatt. Pada tahun 1869, John Wesley Hyatt menemukan bahan baru yang disebut seluloid. Seluloid adalah plastik sintetis pertama yang berhasil diproduksi secara komersial. Pada akhirnya John gagal memenangkan kompetisi tersebut, karena seluloid ciptaannya ternyata mudah pecah dan terbakar saat terkena benturan keras. Namun, penemuan ini merupakan titik pertama dari perkembangan industri plastik. Kata plastik berasal dari bahasa Yunani, plastikos, yang berarti mampu dibentuk atau dicetak. Istilah ini pertama kali digunakan dalam konteks bahan sintetis, ketika para ilmuwan mulai mengembangkan dan memperkenalkan bahan baru yang dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk melalui proses pemanasan dan tekanan. Penemuan teknologi plastik ini sangatlah mempengaruhi perekonomian dunia, karena barang-barang yang terbuat dari plastik jauh lebih murah daripada kayu, kaca, dan kain. Karena hal ini, maka hampir semua barang yang kita miliki sekarang sebagian besar terbuat dari plastik, seperti perabotan, pakaian, ataupun alat-alat elektronik. Bahkan produk-produk kemasan yang menawarkan kepraktisan dalam hidup, semuanya juga menggunakan plastik. Di balik kepraktisan dan kemurahan yang ditawarkan plastik, masalah besar yang akan ditanggung generasi manusia selanjutnya sudah mulai mengintai. Bahan-bahan plastik terbuat dari material yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Hal ini menyebabkan adanya penumpukan sampah yang luar biasa karena tingkat konsumsi plastik yang sangat tinggi di seluruh dunia. Siapa sangka kepraktisan untuk menggunakan barang sekali pakai seperti kantong plastik, botol, dan sedotan bisa menjadi sebuah bencana serius di masa depan. Sampah-sampah plastik yang menggunung di seluruh dunia sebagian besar akan berakhir di laut. Ukuran plastik ini bervariasi dari plastik besar sampai bentuk mikroskopik. Bahkan beberapa media mengabarkan kalau sampah-sampah plastik di lautan yang selama ini terekspos media hanyalah berjumlah 1% dari sampah plastik sebenarnya, karena sampah-sampah ini tersembunyi melalui arus-arus dan dalamnya lautan. Walaupun sampah-sampah plastik besar ini sangatlah mengganggu dan merusak keindahan laut, namun bahaya terbesar terletak di sampah berbentuk mikroplastik, yaitu sebuah partikel plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm. Mikroplastik ini dapat berasal dari fiber-fiber pakaian, ataupun botol plastik besar yang hancur menjadi pecahan-pecahan yang sangat kecil. Seiring berjalannya waktu, mikroplastik ini menghuni semua lautan kita bahkan menjadi makanan makhluk hidup terkecil di lautan seperti plankton. Lalu melalui proses rantai makanan, semua ekosistem laut pun terpengaruh oleh hal ini. Binatang-binatang laut seperti kerang, udang, kepiting, dan ikan-ikan pun mulai terdeteksi memiliki mikroplastik di dalam tubuh mereka. Proses ini terus berlanjut sampai pada akhirnya melalui perjalanan yang panjang, mikroplastik ini berakhir di dalam tubuh manusia yang secara tidak sadar mengkonsumsi hewan-hewan laut ini. Penelitian terbaru mengenai topik mikroplastik dalam tubuh manusia ini cukup mengejutkan sejumlah besar orang. Karena mikroplastik ternyata juga terdapat di dalam alat genital laki-laki, hal ini tentunya merupakan masalah serius karena dapat menyebabkan kemandulan. Para ilmuwan dapat menemukan kandungan-kandungan mikroplastik ini melalui tes sampel darah dan sperma. Salah satu pengaruh lain mikroplastik dalam tubuh manusia adalah potensi kerusakan fisik pada jaringan. Partikel mikroplastik yang tertelan atau terhirup dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada saluran pencernaan dan pernapasan. Selain itu, mikroplastik dapat menyerap dan membawa bahan kimia berbahaya, seperti pestisida dan logam berat, yang dapat dilepaskan dalam tubuh dan menyebabkan toksisitas.
Mikroplastik juga berpotensi mengganggu sistem endokrin melalui bahan kimia tambahan dalam plastik. Bahan kimia ini dapat mempengaruhi hormon dan berkontribusi pada gangguan reproduksi, pertumbuhan, dan peningkatan risiko penyakit kronis seperti kanker. Mikroplastik yang terakumulasi di organ seperti hati dan ginjal juga dapat menyebabkan peradangan kronis dan kerusakan organ jangka panjang. Walau riset mengenai mikroplastik dalam tubuh manusia ini diperkirakan masih pada tahap awal, namun risiko-risiko yang tertera di atas tentunya akan semakin bertambah kalau kita tidak mulai mengubah cara hidup kita. Sebuah riset mengatakan kalau mikroplastik dalam tubuh kita terus bertambah sampai 6 kali lipat sejak tahun 1990. Jumlah ini juga tentunya akan semakin bertambah selama kita masih sering menggunakan plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Pulau Bali yang indah, tidaklah terluput dari masalah sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan laut. Dua saudara, Melati dan Isabel Wijsen, merasa sangat prihatin melihat pantai-pantai yang tercemar plastik setiap hari. Pada tahun 2013, saat mereka masih remaja, Melati dan Isabel memutuskan untuk bertindak. Mereka mendirikan gerakan yang dinamakan Bye Bye Plastic Bags untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di pulau mereka. Melati dan Isabel memulai gerakan ini dengan langkah-langkah kecil, seperti mengadakan kampanye di sekolah-sekolah dan komunitas, untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya plastik bagi lingkungan. Mereka juga memulai petisi untuk meminta pemerintah Bali melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Petisi ini mendapatkan dukungan luas, dengan ribuan tanda tangan dari penduduk lokal dan wisatawan. Tidak hanya berhenti pada kampanye dan petisi, Melati dan Isabel mengorganisir kegiatan pembersihan pantai secara rutin. Mereka melibatkan banyak sukarelawan, termasuk pelajar, warga setempat, dan turis, untuk mengumpulkan sampah plastik di pantai-pantai Bali. Aksi pembersihan ini tidak hanya membersihkan lingkungan tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi penggunaan plastik. Usaha mereka mulai menarik perhatian media lokal dan internasional. Dengan semangat yang tak kenal lelah, Melati dan Isabel berbicara di berbagai forum untuk menyebarkan pesan mereka ke seluruh dunia. Mereka juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi lingkungan untuk memperluas dampak gerakan mereka. Setelah bertahun-tahun berjuang, pada tahun 2018, pemerintah Bali akhirnya merespons dengan mengeluarkan kebijakan untuk melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, styrofoam, dan sedotan plastik di seluruh pulau. Ini adalah kemenangan besar bagi Melati, Isabel, dan seluruh masyarakat Bali yang mendukung gerakan ini. Gerakan Bye Bye Plastic Bags tidak berhenti di Bali. Inspirasi dari keberhasilan di Bali mendorong gerakan serupa di berbagai tempat lain di Indonesia dan dunia. Melati dan Isabel terus bekerja keras untuk mengadvokasi kebijakan ramah lingkungan dan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga bumi dari ancaman plastik. Kisah nyata Melati dan Isabel Wijsen di Bali menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang diambil dengan tekad dan keberanian. Usaha mereka membuktikan bahwa individu, sekalipun masih muda secara usia, bisa membuat perbedaan signifikan dalam melindungi bumi kita. Gerakan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang melawan polusi plastik yang berpotensi mengancam kehidupan manusia di masa depan.